Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, hari ini kembali kita bertemu dalam kursus Guru Coach Indonesia Mas. Yang kali ini kita akan membahas tentang model ketangguhan. Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan-pertemuan terdahulu, kita sudah sering membahas tentang bagaimana memfasilitasi, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, dan kerangka kesadaran, kemudian selanjutnya kita melihat model skor, dan kemarin kita telah eh, membahas tentang model perubahan. Kali ini kembali kita bertemu untuk membahas dengan model ketangguhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka acara kita ini dengan bersama-sama kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Nah, Bapak Guru hebat, dalam pertemuan kali ini kembali saya ingin mendapatkan masukan ataupun merefleksi kembali pertemuan-pertemuan kita terdahulu. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan ataupun yang belum memahami tentang pembahasan kita dari pertemuan kemarin? Silakan, atau bisa diketik di kolom chat. Ya, oke, baik, oke ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, eh, model memfasilitasi. Apa yang Ibu pahami tentang model memfasilitasi? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Ya, oke. Ah, iya, baik, baik, baik. Oke, lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari kelima pembahasan terdahulu ini, mana yang menurut Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini yang paling eh, dipahami atau paling disukai dalam menerapkan di sesi coaching? Silakan diketik di kolom chat, Bapak Ibu. Ah, ya, kerangka kesadaran. Oke. Model memfasilitasi ya. Hmm, baik. Oke. Ya, lanjut Bapak Ibu. Dari pemahaman dan yang Ibu pahami tentang pembahasan kita terdahulu, saya ingin mendapatkan juga gambaran dari Bapak Ibu tentang model skor. Ya, silakan Bapak Ibu diketik di kolom chat tentang model skor itu sendiri. Oke, baik. Iya, oke, simptom, option, ya. Hmm. Wow, wow, keren semua. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih atas masukannya ataupun refleksi kita yang kali ini. Bapak Ibu semua sangat antusias dan betul ingin mengikuti kursus ini sampai di pertemuan ke-6 ini. Saya lihat semua pada ingin lanjut dan betul-betul hadir serta mau mengikuti pertemuan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan tugas-tugasnya yang kemarin kami berikan? Apakah sudah dikerjakan? Ya, kalau sudah silakan ketik satu, kalau belum silakan. Oke. Oh, ya sudah ya.
Wadah sudah semua. Keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk membagikan PowerPoint atau screen tentang slide PowerPoint kita pada pertemuan kali ini, dan saya harapkan Bapak Ibu semua sudah siap untuk mengikuti pertemuan ini. Sudah siap ya Bapak Ibu semua? Oke, silakan Bapak Ibu siapkan minumannya. Oke, ya catatannya ya. Kita akan mulai. Saya share screen dulu tentang model ketangguhan. Ya. Ya, sudah nampak Bapak Ibu ya. Nah, sementara proses ya. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang model ketangguhan dan lebih fokus kepada tantangan intelektual. Jadi sekali lagi model ketangguhan kita akan lebih fokus dengan uh, ya dari pertemuan kita terdahulu kita sudah tahu bahwa uh, coaching itu adalah sebuah perubahan. Jadi perubahan dari mana? Itu dari situasi yang sekarang menuju ke situasi yang diinginkan. Jadi ini adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan kepada klien untuk bagaimana supaya klien itu bisa mendapatkan dari tujuan, langkah, dan sumber dayanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa perlu ketangguhan? Karena setiap perubahan yang kita lakukan itu, mulai dari situasi klien ya sekarang itu sampai dia menuju ke situasi yang diinginkan, itu tentunya ada tantangan yang dihadapi dalam menuju perubahan itu. Kemudian ada hambatan, ya, kemudian ada rintangan dan ada ancaman. Jadi setiap perubahan yang eh, dilakukan oleh klien itu pasti mempunyai tantangan, hambatan, rintangan, dan ancaman. Bapak Ibu sekali, tantangan itu ada 4. Yang pertama adalah tantangan intelektual. Ya. Kemudian yang kedua itu ada tantangan emosional. Ya. Kemudian yang ketiga ada tantangan sosial. Ya. Dan terakhir itu ada tantangan spiritual. Jadi dari 4 tantangan ini, tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual, ya kita akan lebih detail membahas tentang tantangan intelektual. Nah, tantangan intelektual sendiri adalah merupakan dari tubuh kita. Tubuh manusia itu pasti memiliki sebuah sumber daya. Dari dalam itu ada tentunya memiliki sebuah masalah ya. Jadi masalah di sini adalah bagaimana kesenjangan yang terjadi. Kemudian ada konflik ya. Konflik yang terjadi dan selanjutnya ada kebuntuan ya. Kemudian ada hambatan. Jadi ini adalah sebuah dimensi ataupun yang pasti akan dialami setiap manusia. Dan ini yang sebagai kita sebagai seorang coach akan betul-betul mulai bagaimana mengolah ya, daripada klien kita dalam menemukan menyelesaikan sebuah masalahnya baik dari hambatan ya, kemudian
tantangan, rintangan, dan ancaman. Jadi dari segi masalah tadi, ya, yang pertama masalah yang dilihat yaitu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kemudian ada konflik, ya. Konflik itu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian kebuntuan. Kebuntuan ini adalah hambatan dalam proses berpikir, di mana kita berhenti pada satu titik yang tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Ya. Hambatan adalah hambatan hal-hal yang ada di dalam proses perjalanan kita menuju tujuan yang membuat proses menjadi lambat atau bahkan berhenti, dan kita memiliki kemampuan dalam bentuk persepsi, ya. Kemudian emosi dan sensasi. Selanjutnya ada komunikasi dan aksi. Dalam menghadapi masalah konflik, hambatan, dan kebutuhan itu, dan bagaimana caranya untuk mengelolanya atau meresponnya, sehingga kita bisa menanggapinya dengan 6 cara, ya. Yang pertama itu adalah observasi, ya. Kita mengajak klien dengan menggunakan step, ya, atau persepsi, ya, seperti CCTV, yaitu ketika melihat kenyataan apa adanya, dan kita mengajak klien untuk menganalisa, ya, apa yang telah kita observasi, kemudian selanjutnya melakukan problem solving atau pemecahan masalah, ya, dengan menggunakan skor. Kemudian kita mengajak klien untuk beradaptasi, ya, dengan berbagai macam. Dengan beradaptasi ini, segala sumber daya dan lingkungan yang ada di sekitar masalah. Kemudian kita mengajak klien untuk mengetahui cara berkoordinasi, ya, dengan pihak-pihak yang terkait, dan terakhir adalah memfasilitasi mereka untuk mengeksekusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah merupakan 6 hal yang bisa mengatasi daripada masalah, konflik, kebuntuan, dan hambatan itu sendiri. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, atau bisa diketik di kolom chat yang Bapak Ibu belum memahami, ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanyakan. Ya, saya lihat di kolom chat belum ada, ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi Bapak Ibu, ya. Saya kembali akan berbagi. Ya, jadi mengapa menghadapi tantangan intelektual itu penting? Ya, karena ketika kita melewati tantangan intelektual ini, membuat klien memiliki kecerdasan intelektual yang makin tinggi. Ya. Jadi ketika melewati tantangan, sekali lagi adalah melewati tantangan intelektual ini membuat klien ini memiliki kecerdasan intelektual yang makin tinggi. Ya, kemudian sebenarnya dari tantangan intelektual ini adalah investasi bagi kita untuk menimba ilmu, mencakup keterampilan, kemudian menimba sikap untuk menjadikan kompetensi intelektual kita semakin tinggi, ya. Jadi kecerdasan intelektual klien ini bikin klien itu lebih detail melihat kenyataan yang ada. Selanjutnya, dengan kecerdasan intelektual itu juga bisa membuat klien lebih mudah beradaptasi. Dari semua yang kami sampaikan tadi, inilah yang akan membuat hambatan, tantangan, rintangan, dan ancaman yang
terjadi ketika klien menuju perubahannya itu bisa teratasi dengan ketangguhan yang dimiliki oleh klien. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan melewati tantangan intelektual ini, klien kembali bisa memiliki sebuah kecerdasan intelektual yang semakin tinggi dan klien lebih detail melihat kenyataan-kenyataan yang ada, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, kemudian kita mendengar, mendukung apa yang dilakukan oleh klien, kemudian dengan kecerdasan intelektual itu juga bisa membuat klien lebih mudah beradaptasi. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah yang model ketangguhan yang kita miliki. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua bisa betul-betul ya memahami apa materi-materi yang kami berikan, dan sekali lagi silakan Bapak Ibu mengulang kembali materi yang telah Bapak Ibu pelajari sehingga step by step Bapak Ibu sudah bisa melakukan dan terus melakukan sedikit demi sedikit pemahaman tentang sesi coaching itu sendiri. Oke, kembali saya ingin melihat apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, ya baik. Untuk tugas seperti biasa nanti kita akan berikan lewat grup WA yang Bapak Ibu sudah masuk di dalamnya, dan sekali lagi silakan bisa berulang-ulang untuk dipahami kemudian diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian karena pertemuan kita sudah selesai untuk di sesi 6 ini, dan saya harap semua teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang di room ini betul-betul masih tetap semangat untuk mengikuti pertemuan kita selanjutnya. Dan kita akhiri dengan bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.